Kadang dalam sebuah hubungan, kita sering berpikir bahwa kata-kata manis, perhatian berlebihan, atau usaha tanpa henti akan membuat seseorang menghargai kita. Namun kenyataannya, justru semakin kamu berusaha keras, semakin ia merasa kamu akan selalu ada di sisinya. Dan pada akhirnya, ia tidak pernah takut kehilanganmu. Di video ini kamu akan menemukan kekuatan diam, sebuah sikap sederhana, tapi mampu mengguncang hati seseorang yang selama ini merasa terlalu nyaman. Dengan diam, dengan kontrol diri, dengan tidak terlalu mengejar, perlahan ia akan merasakan gelisah, resah, bahkan panik. Bayangkan, saat dia menyadari kamu tak lagi sering menghubunginya, saat dia melihat kamu bisa bahagia bahkan tanpa dirinya, saat dia mulai bertanya-tanya, apakah aku akan kehilangannya? Disitulah ketakutan itu muncul, sebuah rasa takut kehilangan yang tumbuh dari dalam hatinya sendiri, tanpa perlu kamu paksa, tanpa perlu kamu katakan. Trik ini bukan tentang bermain-main dengan perasaan, ini tentang membangun nilai dirimu, menunjukkan bahwa kamu punya harga diri, dan membiarkan dia sadar bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ketika kamu mampu menahan diri, menjaga misteri, dan tetap tenang, justru di sanalah letak kekuatanmu. Ingat, yang paling menakutkan bagi seseorang adalah kehilangan sesuatu yang mereka pikir akan selalu ada. Dan ketika mereka sadar dirimu bisa pergi kapan saja, barulah mereka gelisah, takut, dan akhirnya menghargaimu lebih dalam. Jangan remehkan kekuatan trik ini. Terapkan dengan bijak, dan lihat bagaimana sikapmu bisa mengubah jalan cerita hubunganmu. Tonton videonya sampai selesai. Bisa jadi ini adalah rahasia yang akan mengubah cara dia memandangmu selamanya. Sekarang, kita simak video ini bersama-sama. Nomor 1. Hiduplah seolah-olah Anda sudah utuh. Apakah kita benar-benar mencintai seseorang atau kita hanya takut kehilangan mereka? Ini adalah pertanyaan yang tajam dan jawabannya lebih kompleks dari yang terlihat. Sebagian orang percaya bahwa cinta sejati adalah tentang kebersamaan dan saling melengkapi. Yang lain memahami bahwa ketertarikan yang paling kuat justru muncul ketika seseorang tidak membutuhkan siapapun untuk melengkapi dirinya. Orang yang paling menarik adalah mereka yang tidak menunggu orang lain untuk mengisi ruang kosong dalam hidup mereka. Ketika Anda menjalani hidup dengan penuh makna, ketika misi dan gairah Anda menjadi bahan bakar utama Anda, itu menciptakan daya tarik yang langka. Tidak ada rasa putus asa, tidak ada ketergantungan emosional yang berlebihan. Hanya seseorang yang benar-benar berdamai dengan dirinya sendiri. Dan disitulah letak paradoksnya. Ketika seseorang melihat bahwa Anda tidak mengandalkan mereka untuk kebahagiaan atau validasi, sebuah ketakutan bawah sadar mulai muncul. Ketakutan akan kehilangan seseorang yang tidak terikat pada mereka. Mengapa ini bekerja begitu kuat? Karena manusia secara alami menginginkan apa yang sulit didapat. Ini adalah prinsip psikologi dasar, kelangkaan menciptakan nilai. Kehidupan sosial, hobi, petualangan, semua ini tetap berjalan dengan atau tanpa kehadiran pasangan. Ketika seseorang menyadari bahwa Anda bisa pergi kapan saja dan tetap baik-baik saja, itu menciptakan rasa kehilangan yang nyata. Ini bukan sekadar kehilangan pasangan. Ini kehilangan seseorang yang benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Seseorang yang berbeda di antara mereka yang terus-menerus mencari validasi. Nomor 2, biarkan dia melihat Anda memilih kedamaian daripada drama. Apakah cinta itu perjuangan ataukah cinta sejati justru bebas dari konflik yang tidak perlu? Ini adalah pertanyaan yang memecah belah. Sebagian orang percaya bahwa bertengkar adalah tanda gairah, bahwa semakin besar emosinya, semakin dalam perasaannya. Namun yang lain memahami bahwa seseorang yang benar-benar menghargai dirinya sendiri tidak akan terjebak dalam permainan ego dan kekacauan emosi yang tidak perlu. Ketika seseorang mencoba memancing Anda ke dalam konflik, ketika mereka melemparkan tantangan emosional untuk menguji Anda, bagaimana Anda merespons menentukan apakah Anda kehilangan kendali atau justru membuktikan keteguhan diri. Jangan mengejar,
jangan menjelaskan secara berlebihan, dan terutama, jangan menaikkan suara hanya untuk menyamai energinya. Sebaliknya, hadapi dengan ketenangan dan kepercayaan diri. Inilah paradoksnya. Ketika Anda tidak terburu-buru untuk membuktikan diri dalam sebuah pertengkaran, orang lain mulai bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar peduli atau apakah Anda sudah setengah jalan menuju pintu keluar? Mayoritas orang terjebak dalam pola yang sama. Begitu ada konflik, mereka bergegas membela diri, berusaha keras untuk mengembalikan keadaan, takut kehilangan validasi. Mereka pikir itulah bukti kepedulian, padahal seringkali justru memperlihatkan ketakutan. Dan ketika seseorang mencium ketakutan itu, daya tarik mulai memudar. Mengapa? Karena manusia secara naluriah lebih tertarik pada mereka yang memiliki pilihan. Mereka yang cukup menghargai diri sendiri untuk tidak memohon, tidak berjuang demi perhatian, dan tidak membiarkan kedamaian mereka dirusak oleh dinamika yang tidak sehat. Bayangkan skenario ini, seseorang mengirimi Anda pesan emosional yang panjang, menuduh Anda tidak peduli, mencoba menarik Anda ke dalam pertengkaran. Alih-alih terpancing, Anda membalas dengan sederhana, "Aku tidak akan berdebat, kita bisa bicara saat kita berdua sudah tenang." Kemudian Anda melanjutkan hari Anda tanpa terganggu. Diam itu berbicara. Ketika Anda tidak memberi respons seperti yang mereka harapkan, ketika Anda tidak membiarkan diri Anda diseret ke dalam kekacauan, mereka terpaksa menghadapi pikiran mereka sendiri. Dan semakin lama mereka berpikir, semakin berharga Anda dalam benaknya. Karena seseorang yang bisa tetap tenang dalam badai, seseorang yang tidak goyah meskipun diuji, adalah seseorang yang tidak bisa dikendalikan oleh emosi orang lain. Dan itu menimbulkan rasa takut kehilangan seseorang yang benar-benar memiliki kendali atas dirinya sendiri. Pada akhirnya, ini bukan tentang bersikap dingin atau tak peduli. Ini tentang menunjukkan bahwa kesejahteraan emosional Anda adalah prioritas. Ketika orang lain melihat itu, mereka sadar bahwa Anda berbeda dari kebanyakan. Dan itulah yang membuat Anda tidak tergantikan. Nomor 3, rangkul lengan ketidakhadiran yang terkendali. Apakah ketidakhadiran membuat hati semakin rindu atau justru melupakan? Ini adalah dilema yang sering diperdebatkan. Beberapa orang percaya bahwa jika seseorang benar-benar peduli, mereka tidak perlu diberi jarak untuk menghargai keberadaan Anda. Namun yang lain memahami bahwa manusia hanya benar-benar merasakan nilai sesuatu ketika ada kemungkinan kehilangannya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan menempel pada sesuatu seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Jika kamu mencintainya, biarkan ia bebas." Sementara itu, Dr. Robert Greene dalam The Art of Seduction menegaskan bahwa kelangkaan menciptakan nilai. Semakin langka sesuatu, semakin besar kita menghargainya. Inilah esensi dari ketidakhadiran yang terkendali. Bukan menghilang untuk menghukum, bukan menjauh karena marah, tetapi memberi ruang agar keberadaan Anda dapat dirasakan. Jika Anda selalu ada, selalu merespons, dan selalu tersedia, Anda menjadi sesuatu yang dapat ditebak. Dan apa yang bisa ditebak akan segera kehilangan daya tariknya. Jika seseorang tahu bahwa Anda selalu bisa dijangkau, mereka tidak memiliki alasan untuk benar-benar menghargai Anda. Bayangkan sesuatu yang sederhana, makanan favorit Anda. Jika Anda bisa memakannya kapan saja, setiap hari, tanpa jeda, sensasinya akan menurun. Namun jika Anda harus menunggu, jika ada ketidakpastian kapan Anda bisa menikmatinya lagi, tiba-tiba setiap gigitan menjadi lebih berharga. Begitu juga dalam hubungan sosial. Ketika seseorang selalu hadir tanpa jeda, mereka tidak pernah benar-benar dirindukan. Tetapi ketika mereka menciptakan ruang, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran mulai bekerja melawan dirinya sendiri. Ketika Anda tidak selalu tersedia, seseorang mulai bertanya-tanya, kemana dia pergi? Apakah dia kehilangan minat? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Ketidakpastian ini memicu naluri alami manusia untuk mengejar. Bukan karena permainan pikiran, tetapi karena kita hanya benar-benar menghargai sesuatu yang kita rasa bisa hilang. Anda tidak mundur karena marah atau ingin menimbulkan kecemasan. Anda mundur karena Anda tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa Anda layak dihargai. Anda tahu siapa Anda,
dan Anda memberi mereka kesempatan untuk menyadari hal itu juga. Jika mereka tidak menyadarinya, itu bukan masalah Anda, itu adalah kerugian mereka. Seorang pria atau wanita yang benar-benar percaya diri tidak memohon untuk dihargai. Mereka tidak mengejar perhatian atau berusaha mati-matian untuk meyakinkan seseorang akan pentingnya keberadaan mereka. Sebaliknya, mereka menciptakan ruang di mana orang lain bisa merasakannya sendiri. Karena pada akhirnya, seseorang yang bisa pergi tanpa kepahitan, tanpa drama, memegang semua kekuatan, itu bukan hanya membuat mereka takut kehilangan Anda, itu membuat mereka menghormati Anda. Dan dari rasa hormat itulah keinginan sejati muncul. Nomor 4, memamerkan harga diri yang tak menyesal. Apakah harga diri yang kuat membuat seseorang lebih diinginkan atau justru terlihat arogan? Ini adalah perdebatan yang telah berlangsung lama. Beberapa orang percaya bahwa menuntut perlakuan terbaik adalah tanda keangkuhan, bahwa cinta sejati seharusnya penuh dengan kompromi. Namun, di sisi lain, ada yang memahami bahwa tanpa harga diri yang teguh, seseorang akan selalu diperlakukan sesuai dengan standar terendah yang mereka izinkan. Epictetus pernah berkata, "Berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum menuntut yang terbaik untuk dirimu sendiri?" Dan disinilah letak intinya, bagaimana Anda membawa diri menentukan bagaimana Anda diperlakukan. Jika Anda menoleransi perilaku yang merendahkan, jika Anda takut menarik batasan karena takut kehilangan seseorang, maka tanpa disadari Anda telah memberi mereka izin untuk tidak menghargai Anda. Ini bukan hanya berlaku dalam hubungan romantis, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Harga diri bukanlah keangkuhan, bukan pula ketidakpedulian terhadap orang lain. Harga diri adalah mengetahui apa yang pantas Anda terima dan tidak takut kehilangan seseorang yang tidak mampu atau tidak mau memberikan hal itu kepada Anda. Pikirkan dua jenis orang dalam suatu hubungan. Yang pertama selalu ada, selalu berkata ya, selalu menyesuaikan diri, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan dan harga dirinya. Dia percaya bahwa dengan bersikap lunak, dia akan dihargai lebih banyak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perlahan-lahan, dia menjadi latar belakang, sesuatu yang biasa, sesuatu yang mudah diabaikan. Kemudian ada orang kedua, dia teguh dalam keyakinannya. Dia tidak kasar, tidak sombong, tetapi juga tidak goyah. Jika dia diperlakukan dengan kurang dari yang pantas, dia akan mengatasinya dengan ketenangan, bukan dengan amarah, tetapi juga tanpa kompromi. Jika seseorang tidak bisa menghargainya, dia tidak takut untuk pergi. Mana yang lebih menarik? Mana yang lebih dihormati? Wanita maupun pria dapat merasakan energi harga diri yang kuat. Ini bukan tentang bermain permainan atau menciptakan ketakutan dengan sengaja, tetapi tentang mencerminkan kenyataan bahwa seseorang dengan harga diri tinggi adalah seseorang yang tidak bisa dipermainkan. Kehadiran mereka adalah pilihan, bukan kebutuhan. Dan disinilah banyak orang salah paham. Memiliki standar bukan berarti menutup diri terhadap orang lain. Justru sebaliknya, memiliki standar yang jelas menunjukkan bahwa Anda tahu bagaimana menghargai diri sendiri sebelum mengharapkan orang lain menghargai Anda. Dr. Jordan Peterson dalam 12 aturan untuk kehidupan mengatakan, perlakukan dirimu seperti seseorang yang bertanggung jawab untuk menolong seseorang yang kamu cintai. Jika Anda benar-benar menghormati dan mencintai diri sendiri, mengapa Anda mengizinkan diri Anda diperlakukan lebih rendah dari yang pantas? Mengapa Anda merasa perlu mengorbankan harga diri demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak memperjuangkan Anda? Dan inilah yang terjadi ketika Anda menunjukkan harga diri yang tak menyesal. Orang-orang mulai memperlakukan Anda dengan lebih hormat. Mereka tahu Anda bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Anda bukan seseorang yang akan menerima setengah hati. Ini bukan manipulasi. Ini adalah realitas dasar hubungan manusia. Kita menghargai apa yang tidak bisa kita miliki dengan mudah. Kita menghormati orang-orang yang tahu batasannya. Harga diri sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Anda tidak bisa hanya berkata, "Saya tahu nilai saya," lalu tetap bertahan dalam hubungan yang merendahkan Anda. Harga diri sejati adalah tentang bagaimana Anda bertindak, bagaimana Anda merespons, bagaimana Anda menolak untuk menoleransi sesuatu yang tidak sesuai dengan standar Anda. Ketika Anda benar-benar memahami konsep ini, Anda tidak perlu memaksa siapapun untuk takut kehilangan Anda.
ketakutan itu muncul dengan sendirinya ketika mereka menyadari bahwa Anda bukan seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Nomor 5, menjadi target yang bergerak. Apakah bergerak maju tanpa henti adalah tanda kekuatan atau sekadar bentuk lain dari ketakutan untuk berhenti? Sebagian orang percaya bahwa terus berkembang adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan daya tarik dan rasa hormat dalam hubungan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa terlalu fokus pada pertumbuhan dapat menciptakan jarak emosional, seolah-olah kita selalu mengejar sesuatu di luar diri kita. Friedrich Nietzsche pernah berkata, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Sementara itu, psikolog Carl Rogers mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang tidak pernah berubah adalah orang mati. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah kita harus terus berkembang, karena stagnasi pasti membunuh gairah, melainkan bagaimana kita bergerak tanpa kehilangan kehadiran dalam hubungan. Kesalahan terbesar dalam banyak hubungan adalah rasa nyaman yang tidak terkendali. Awalnya ada ketegangan, misteri, dan rasa ingin tahu yang kuat. Tetapi seiring waktu, ketika seseorang berhenti menantang dirinya sendiri, berhenti berusaha lebih baik dari hari kemarin, ia menjadi dapat ditebak. Dan yang dapat ditebak seringkali menjadi sesuatu yang diabaikan. Ini bukan hanya berlaku dalam hubungan romantis, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Bayangkan dua versi diri Anda sendiri. Satu yang menjalani hidup dengan kebiasaan yang sama, pola pikir yang sama, dan satu lagi yang terus meningkatkan dirinya, mengasah pikirannya, menjaga tubuhnya, mengejar pencapaian baru. Mana yang menurut Anda lebih dihormati, lebih dikagumi, lebih ditakuti kehilangannya? Ini bukan sekadar tentang sukses finansial atau daya tarik fisik. Ini tentang bagaimana Anda membawa diri. Ketika seseorang melihat bahwa Anda bukan hanya seseorang yang ada dalam hidupnya, tetapi seseorang yang secara aktif menciptakan kehidupannya, itu menciptakan ketegangan emosional yang sehat. Dia mulai menyadari bahwa Anda bukan sesuatu yang bisa dipegang tanpa usaha. Jika dia tidak bisa mengikuti energi Anda, seseorang yang lain akan. Dan inilah bagian yang banyak orang salah paham. Menjadi target yang bergerak bukan berarti Anda harus selalu mencari lebih banyak, lebih tinggi, lebih jauh, hingga lupa menikmati saat ini. Sebaliknya, ini tentang menjalani hidup dengan niat dan arah yang jelas. Ketika seseorang melihat Anda terus berkembang dalam keterampilan, dalam pemikiran, dalam tujuan hidup, mereka mulai memahami bahwa Anda tidak bergantung pada mereka untuk menemukan makna dalam hidup. Itu bukan ancaman, itu adalah daya tarik. Seorang pria atau wanita yang hidup dengan tujuan akan selalu memiliki daya tarik alami yang lebih kuat daripada mereka yang hanya diam di tempat. Jadi ketika Anda berhenti bergerak, ketika Anda berhenti tumbuh, Anda kehilangan elemen itu. Tetapi ketika Anda terus menantang diri sendiri, Anda menciptakan ketegangan alami dalam hubungan. Anda tidak lagi menjadi seseorang yang bisa diambil begitu saja, tetapi seseorang yang terus-menerus menginspirasi rasa hormat. Kuncinya adalah keseimbangan. Anda bukan mesin yang terus bergerak hanya demi bergerak, tetapi Anda juga tidak terjebak dalam stagnasi. Anda tumbuh bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi karena itu adalah bagian dari siapa Anda. Dan ketika Anda hidup dengan prinsip ini, Anda tidak perlu membuat orang takut kehilangan Anda, karena tanpa sadar mereka akan merasa seperti itu sendiri. Nomor 6, ungkapkan perhatian selektif Anda. Apakah memberi perhatian tanpa batas adalah tanda kasih sayang, atau justru tanda kehilangan harga diri? Banyak orang percaya bahwa cinta sejati berarti selalu hadir, selalu memberi, dan selalu memastikan pasangan merasa diperhatikan. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa perhatian yang berlebihan bisa merusak daya tarik, menjadikannya sesuatu yang diabaikan. Marcus Aurelius mengingatkan kita, beri perhatian hanya pada hal-hal yang pantas mendapat perhatian. Maka pertanyaannya bukanlah apakah Anda harus peduli, karena tentu saja perhatian adalah kunci dalam hubungan, tetapi bagaimana Anda memberikan perhatian dengan cara yang tetap mempertahankan nilai Anda sendiri. Kesalahan terbesar yang sering terjadi dalam hubungan adalah menganggap bahwa semakin banyak perhatian yang diberikan, semakin besar pula penghargaan yang akan diterima.
ini tidak selalu benar.